Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dr. Delima Istio Prawiradeni Putri. Saya dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Pajajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai searching strategies, pencarian literatur, trik dan teknik menggunakan search engine, database ilmiah, dan AI tools. Learning outcome untuk kuliah ini adalah mahasiswa memahami prinsip dasar dan teknik pencarian informasi ilmiah secara efektif. Lalu keterampilan mahasiswa menerapkan berbagai strategi pencarian, boolean operator, wildcard, filter, dan lain-lain untuk menemukan literatur yang relevan dan kredibel. Lalu mahasiswa juga menunjukkan sikap teliti, kritis, dan etis dalam menelusuri dan memilih sumber informasi ilmiah. Oke, next. Oke, kita masuk ke strategi pencarian literatur ilmiah. Nah, untuk mencari pada database tertentu atau mencari literatur ilmiah itu sedikit berbeda dengan pencarian di search engine atau di web seperti Google dan lain-lain. Nah, yang pertama kita harus mengetahui tentang operator atau simbol, fungsinya, dan nanti saya akan berikan contoh penggunaannya ya. Untuk mencari di database atau untuk mencari literatur ilmiah itu, kita tidak menggunakan kalimat tanya yang lengkap. Jadi misalnya who is atau where is atau why bla 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 gitu ya, nggak pakai itu. Tapi hanya kata-kata kunci yang memang menjadi pilihan yang akan dicari. Misalnya untuk operator and itu akan menyaring hasil yang mengandung semua kata kunci. Contohnya, tuberculosis and children. Misalnya teman-teman mau mencari hal-hal tentang tuberkulosis di anak. Tentunya akan sangat luas pencariannya. Tapi nanti akan teman-teman bisa spesifikkan lagi ke arah mana nih TB-nya. Apakah ke regimen atau treatment dan sebagainya. Lalu ada lagi operator yang lain yaitu OR. OR ini adalah menampilkan hasil yang mengandung salah satu kata kunci. Jadi misalnya kata kuncinya ini mirip. Contohnya adalah adolescence or teenager gitu. Atau bisa kata-kata yang lainnya yang similarity-nya mirip atau memang maknanya sama gitu. Lalu untuk operator selanjutnya adalah not atau strip. Pengecualian kata dari hasil pencarian. Misalnya tuberculosis not MDR atau tuberculosis strip MDR. Jadi artinya dia tidak mencari yang MDR, hanya yang TB-nya aja. Lalu ada tanda petik. Nah, untuk tanda petik ini seperti exact. Jadi harus kayak gitu kata-katanya, mencari frasa exact. Jadi misalnya shorter TB regimen atau shorter TB treatment. Jadi harus gitu yang di judulnya. Lalu selanjutnya ada truncation atau tanda bintang ya. Dia ini untuk mencari berbagai bentuk kata. Misalnya untuk vaksin itu kan belakangnya suka banyak ya, misalnya bisa vaksin, vaccination, vaccinated gitu misalnya. Nanti teman-teman kalau misalnya butuh kata-kata vaksin tapi belakangnya bebas, terserah gitu, itu bisa menggunakan tanda truncation ini atau tanda bintang. Lalu ada kurung tutup, kurung buka. Dia ini akan mengelompokkan kombinasi boolean kompleks. Jadi untuk operator-operator atau simbol ini kita sebut biasanya boolean ya. Jadi misalnya nih contohnya vaksin, truncation, and dalam kurung tuberculosis or TB, and children or pediatric. Jadi untuk kata-kata yang mirip kayak misalnya or atau kata-kata yang lainnya, formulanya harus menggunakan kurung. Karena kalau misalnya tidak menggunakan kurung, nanti untuk pencariannya apakah seperti logika matematika, apakah orang yang sebelah kiri dulu atau orang yang sebelah kanan gitu. Jadi kalau tidak dikurungin itu, search engine-nya mungkin akan kebingungan seperti itu. Oke, kita lanjut ke next slide. Nah, untuk list yang ini teman-teman bisa lihat bahwa kalau list yang ini masuknya pada satu URL, misalnya site.2. Site.2 ini bisa teman-teman gunakan untuk mencari di dalam situs tertentu. Misalnya teman-teman itu mau cari TB treatment atau tuberkulosis ya di ncbi.nlm.nih.government misalnya.
Nanti teman-teman tinggal tulis site titik dua tanda kutip TB treatment. Artinya teman-teman hanya mencari TB treatment di dalam site tersebut gitu. Lalu seperti search ya sebenarnya, tapi nanti itu akan lebih mudah teman-teman untuk menyaring jika nggak ketemu misalnya tombol search. Kadang-kadang search juga nggak tidak terdeteksi semua. Lalu untuk file type, jadi mencari file type dengan type tertentu. Misalnya teman-teman mau cari yang PDF atau teman-teman maunya cari data yang free misalnya dia dalam formatnya XLS, bisa juga menggunakan file type titik dua. Lalu untuk in title titik dua mencari kata dalam judul halaman pada buku online. Misalnya in title titik dua TB in Children. Jadi biasanya ada buku-buku online yang dibagikan atau diperpus online itu bisa dicari. Lalu bisa juga ada in URL. In URL itu mencari kata di dalam URL. Misalnya tuberkulosis data in URL titik dua WHO internasional. Jadi mencari kata di URL yang WHO. Kalau tadi di site-nya NCBI, kali ini URL agak-agak mirip ya. Lalu selanjutnya adalah ada mesh term. Mesh term ini adalah medical subject headings, menggunakan istilah medis standar, biasanya dipakainya oleh PubMed. Jadi misalnya tuberkulosis, mesh-nya ditandain, and pediatric pakai tanda kutip. Oke. Lalu untuk filter lanjutan itu biasanya sudah embedded atau ada di dalam search engine-nya. Jadi misalnya kalau teman-teman lihat biasanya dia beradanya di pojok kiri atas gitu ya. Jadi nanti ada filter titik dua tahun keberapa seperti itu. Jadi itu bisa digunakan di dalam pencarian database. Nah, untuk penggunaannya contohnya seperti ini. Teman-teman misalnya akan cari shorter TB treatment atau childhood tuberculosis. Untuk penjelasannya, jadi untuk kode yang ini dia harus pakai tanda kutip. Artinya dia harus searching segitu-gitunya gitu. Harus exact segitu gitu. Ada childhood tuberculosis. Dan ada misalnya seperti yang baris ketiga dan baris keempat, public health policy and Indonesia. Jadi harus carinya memang public health policy dan Indonesia. Walaupun nanti pada hasil pencariannya mungkin ada bla 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 public health policy agreement atau apalah di bla 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 baru Indonesianya di terakhir. Jadi sebenarnya bisa aja acak, tapi intinya harus ada kata-kata itu gitu. Lalu yang terakhir contohnya adalah rifampicin resistance or MDR-TB gitu. Hati-hati kalau misalnya ada strip kayak gini di beberapa website, strip seperti ini tadi sudah dijelaskan ya bahwa bisa berarti dia not gitu. Jadi not MDR-TB jadi atau MDR not TB gitu. Tapi tidak berlaku di semua website. Jadi untuk penggunaan strip ini teman-teman harus lebih cek ya, apakah betul pencariannya itu sesuai yang diharapkan oleh teman-teman atau tidak. Oke, sekarang kita masuk ke tips penggunaan strategi. Gunakan kombinasi operator untuk mempersempit atau memperluas pencarian. Sesuaikan simbol dan operator dengan platform. Contohnya Google Scholar, PubMed, Scopus. Jadi memang nanti dia akan memiliki fitur-fitur yang berbeda sehingga mungkin applied mungkin sedikit berbeda gitu. Lalu manfaatkan fitur lanjutan seperti filter tahun dan jenis dokumen dan simpan hasil pencarian yang relevan sejak awal untuk memudahkan penulisan sehingga nanti lebih rapi ya dari arsivingnya. Oke, biasanya kurang lebih seperti ini nanti untuk pencarian literaturnya teman-teman bisa arsiving sesuai kebutuhan, ini bisa di-edit up atau bisa dikurangi. Jadi yang pertama adalah yang paling penting yaitu judul artikel, autor, penulisnya, negara, misalnya kalau teman-teman perlukan, tahun publikasi itu jelas ya, biasanya kan 5 tahun ke belakang, tapi bisa di beberapa website tertentu itu disetting 10 tahun ke belakang atau lebih. Nama jurnal, DOI, link artikel, latar belakang, objektif, metode research, desainnya, misalnya cross-sectional, cohort, retrospektif, atau uji klinik bahkan,
variabel, jenis data, populasi, jumlah sampel, instrumen pengambilan data, hasil riset, ini limitasi, kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kurang lebih 19 yang direkomendasikan, tapi misalnya teman-teman butuh sesuatu nih, itu bisa ditambahkan ataupun dikurangi sesuai kebutuhan penelitian. Karena sebelumnya kita membahas tentang archiving, barangkali masih ada teman-teman yang bingung tentang apa itu jurnal, apa itu publisher, apa itu artikel, dan apa itu paper. Yang pertama, jurnal adalah publikasi yang berisi artikel ilmiah atau paper atau artikel yang biasa kita sebutkan ya, yang diterbitkan secara periodik. Sedangkan publisher adalah pihak yang mengelola dan menerbitkan jurnal tersebut. Contohnya, publishernya Springer Nature, jurnalnya International Journal of Health Geographics, atau publishernya Elsevier, jurnalnya The Lancet Global Health. Nanti paper atau artikelnya itu yang teman-teman cari judulnya, itu yang disebut dengan paper atau artikel. Oke, kita akan masuk ke contoh. Ini contoh untuk semanticscholar.org. Nah, ini saya akan memperlihatkan bahwa ini adalah filter yang embedded dengan website. Nah, gunakan strategi pencarian yang boolean ini, tuberculosis, children, and ethambutol. Nah, ini adalah harusnya menggunakan tanda petik ya, jika ingin exact harus kayak gitu, atau bisa jadi memang ini tuberculosis and children and ethambutol, seperti itu. Nah, untuk gunakan filter di sisi kiri, biasanya di kiri atas, tahun, bidang, open access atau tidak misalnya ya. Kalau tidak open access biasanya ini teman-teman bisa setting ini biar ada this year, last 5 years, last 10 years, ada full text PDF available. Ya kalau misalnya tidak open access biasanya ini nggak bisa dibuka ya. Kalau dicek ini dia akan otomatis hilang. Nah, yang ini juga field of study. Nanti kalau misalnya di website lain mungkin akan lebih advance filternya gitu. Ada juga yang seperti ini. Oke. Nah, ini untuk AI yang saya contohkan. Ada 2 AI yang akan saya contohkan, yaitu ada Research Rabbit, ada websitenya di www.researchrabbit.ai. Nah, yang pertama teman-teman perlu login. Jadi login terlebih dahulu menggunakan email. Ini akunnya gratis. Lalu start a collection. Jadi teman-teman nanti akan bikin collection. Di AI ini dia akan menghubungkan sitasi-sitasi dokumen yang sudah terhubung oleh jurnal yang kalian masukkan. Jadi nanti kalian akan memasukkan judul artikel, contohlah kalian itu menemukan suatu artikel yang memang menurut kalian bagus nih dan bisa dimasukkan untuk referensi kalian. Nah, nanti judulnya itu akan dimasukkan ke kolom yang di pojok kiri ini, tapi nggak kelihatan ya, tapi nanti kalian bisa mencoba setelah kalian login gitu. Setelah itu nanti akan muncul visualisasi kutipan dan artikel yang terkait. Artinya mereka mungkin citasinya nyambung gitu ya. Tapi untuk yang di bawah ini mungkin topiknya sama, tapi tidak berhubungan antara satu dan lainnya. Jadi topik judulnya sama, tapi tidak ada kutipan antara mereka. Lalu bisa juga teman-teman itu jelajahi atau explore lagi lebih lanjut tentang similar work. Jadi bisa jadi karena topik kepakaran itu dalam satu orang itu misalnya cuma satu topik atau beberapa topik, tapi biasanya adalah similar. Jadi teman-teman cek similar work-nya dan disitasi oleh siapa. Nah, ini bisa teman-teman gunakan untuk ngumpulin daftar pustaka yang akan teman-teman pakai di penelitian. Oke, yang kedua adalah connectedpaper.com. Jadi nanti ada petunjuknya, teman-teman bisa baca. Jadi nanti misalnya saya searching tuberculosis TB in children. Jadi di sini nggak usah masukin judul artikel, tapi kira-kira teman-teman mau cari apa sih gitu ya, tuberculosis TB in children, cari, klik gitu ya. Terus nanti teman-teman akan menemukan bahwa ini loh paper-paper yang
kurang lebih dalam judulnya itu akan memuat tuberculosis TB in children. Contohnya nih ya, yang paling atas shorter treatment regimen, shorter treatment for minimal tuberculosis TB in children, shine a study protocol for bla bla bla. Nah, nanti kelihatan misalnya teman-teman lagi klik yang ini. Nah, nanti dia keluarnya yang ini. Jadi teman-teman nggak akan bingung ketika teman-teman klik bubble-nya itu di origin papernya yang list ini itu akan terhighlight gitu. Yang ini loh. Jadi teman-teman bisa buka juga nih yang paling kanan ya. Itu teman-teman bisa lihat abstraknya. Nanti bisa menentukan oh ternyata di sini nih masuk ternyata judulnya. Nah, ini bisa teman-teman download, ini ada PDF-nya. Jadi itu lebih memudahkan teman-teman untuk mapping ya, mapping paper apa yang perlu saya kumpulkan gitu ya. Nah, ini dots-dots-nya juga itu menggambarkan sebanyak apa dia berpengaruh atau citasinya ya. Jadi misalnya mungkin ini yang kecil yang bawah gitu ya, nggak kebaca tapi kurang lebih ini namanya Barker yang 2016 itu dia citasinya belum begitu banyak gitu ya. Kan kalau yang ini 38 nih yang Shine ini. Oke. Oke, yang selanjutnya ada database ilmiah untuk kesehatan. Beberapa sebenarnya ini hanya referensi yang sering dipakai, tapi teman-teman bisa cari lebih lanjut. Yang pertama yang paling sering dipakai adalah PubMed, bahwa database ini database terbesar yang dikelola oleh NCBI/NIH dan fokusnya pada jurnal kedokteran dan biomedis. Nah, teman-teman tinggal cari aja pubmed.ncbi.nlm gitu ya. Lalu ada Science Direct, platform jurnal ilmiah dari Elsevier. Jadi Elsevier ini adalah publisher yang tadi ya, kuat di bidang klinik, farmasi, dan biomedis. Ada Scopus, ada Cochrane, ada Clinical Key, ada Up to Date, ada Embase, ada Google Scholar. Nanti teman-teman bisa lihat itu linknya. Untuk deskripsi singkatnya kurang lebih teman-teman bisa baca juga bahwa beberapa database ini masuk ke dalam beberapa publisher. Jadi publishernya ini mungkin mempunyai beberapa database. Contohnya adalah yang up to date ini adalah punyanya Wolters Kluwer Group, yang Embase ini punyanya Elsevier, grupnya Elsevier, dan banyak. Jadi untuk contoh-contohnya itu ini tidak terbatas ya teman-teman, masih bisa explore lebih lanjut apa sih yang cocok buat penelitian teman-teman beserta literaturnya. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan dari awal slide sampai akhir slide. Jika ada yang perlu didiskusikan, silahkan kontak saya melalui email. Emailnya d.istio@unpad.ac.id, ataupun teman-teman yang punya nomor WhatsApp saya bisa WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.